Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Sintiasari, NIM 373 dari Prodi Sistem Informasi, Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Di video kali ini, saya akan membuat tutorial untuk membuat form cetak laporan berbentuk PDF pada halaman lihat data mahasiswa di Android Studio. Oke, langsung kita buka form kita. Jadi, saya sudah membuat form. Namanya adalah menu sederhana. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ada input data mahasiswa, input data dosen, lihat data mahasiswa, dan juga lihat data dosen. Di dalam lihat data mahasiswa itu ada aksinya untuk edit, hapus, dan batal. Nah, di sini kita akan menambahkan yang namanya fungsi atau aksi untuk cetak PDF ya di dalam lihat data mahasiswa ini. Oke. Yang pertama kita harus lakukan adalah untuk menambahkan fungsi cetak atau form cetak pada proses tampil mahasiswa. Nah, di sini form cetaknya di atasnya aksi batal. Ini kita buat aksi cetak. Ini nanti akan tampil yaitu proses cetak mahasiswa nanti adalah file yang akan kita buat. Nah, ini cetak diekstrak dari NIM-nya. Setelah itu baru batal. Ini adalah aksi-aksi yang tadi sudah kita lihat itu. Terus kita tambahkan aksi cetak pada bagian atasnya batal. Oke, yang pertama sini harus kita buat adalah layout resource file. Ini kita buat form cetak MHS. Ini untuk tampilan dari form cetak mahasiswa kita nanti. Sini karena saya sudah punya filenya, kita copy saja ya. Oke, ini ada linear layout. Setelah itu ada text view, judulnya profil mahasiswa, terus text view lagi. Ini adalah NIM, nama, program studi, dan yang paling bawah ada button unduh PDF. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, setelah itu kita buat hal yang sama untuk cetak dosen ya. Form cetak dosen. Oke. Kita copy lagi file yang sudah saya buat ini. Ini adalah bahan percobaan saya sebelum membuat record ini, jadi saya memutuskan untuk saya copy saja karena ini juga saya yang buat. Yang pertama sama, di sini juga ada linear layout, setelah itu text view, terus profile dosen, terus NIDN, nama, dan juga alamat, dan yang paling bawah sama juga untuk unduh PDF. Nah, seperti ini. Setelah itu, setelah kita membuat tampilannya atau tampilan layoutnya, yaitu file.xml, setelah itu kita akan buat Java class yang baru, namanya adalah proses cetak mahasiswa. Proses cetak mahasiswa ini sama juga, filenya juga sudah saya copy terlebih dahulu tadi sebelum tag, dan memudahkan saya tidak ngetik satu-satu ya, biar lebih cepat. Oke, saya akan jelaskan
Oke, saya akan jelaskan untuk codingan di dalam proses cetak mahasiswa.java ini ya. Yang pertama ada package.com example.menu sederhana. Ini adalah menentukan untuk folder kita. Setelah ini ada import lainnya ya, untuk mengimport beberapa fungsi di dalam codingannya nanti. Setelah itu ada public class proses cetak mahasiswa extend app compact activity. Ini adalah untuk mendeklarasikan kelasnya, yaitu proses cetak mahasiswa. Setelah itu database helper ini sampai ke sini, ini adalah untuk deklarasi variabel globalnya. Untuk database helper ini digunakan untuk helper untuk ke SQLite. Setelah itu text view, name, nama prodi ini digunakan untuk menampilkan data mahasiswa. Setelah itu button print ini untuk tombol cetak PDF-nya. Dan ini yang terakhir, name global ini digunakan untuk menyimpan name agar bisa dipakai saat membuat atau generate PDF. Selanjutnya ini ada override, itu adalah metode. Metode yang pertama di sini adalah onQuit. Ini adalah metode yang pertama kali dijalankan saat aktivitas itu pertama kali dibuka. Ini ada set layout.form cetak mahasiswa untuk menghubungkan aktivitas dengan file XML di UI UX di UI. Selanjutnya ada konfigurasi action bar. Ini untuk menampilkan tombol back dan juga ini untuk judulnya cetak profil mahasiswa. Setelah itu ada DB new database helper, ini untuk inisialisasi database. Ini untuk membuka koneksi dengan SQLite. Setelah itu string name ini untuk mengambil data dari intent, get intent berdasarkan name globalnya. Setelah itu ada ini untuk menghubungkan UI dengan Java-nya. Setelah itu akan tampil data mahasiswa berdasarkan name dari database ya. Setelah itu adalah button print.setOnClick. Ini event untuk tombol cetaknya. Jadi saat tombol button print ini diklik, maka setOnClick listener generate PDF, maka akan membuat PDF. Selanjutnya metode yang kedua yaitu tampilkan data. Ini adalah untuk query dari database-nya, menampilkan data select from mahasiswa, diambil dari database mahasiswa berdasarkan name-nya ya. Setelah itu ini mengambil data dari kursor. Untuk name sama dengan indeks 1, indeks 0, setelah itu nama, indeks 1, prodi atau program studi itu indeks 2, dan c.close ini untuk menutup kursornya. Setelah itu metode yang ketiga yaitu untuk generate PDF. Yang pertama di sini ada dokumen new dokumen. Ini adalah inisialisasi dokumen, yaitu untuk membuat objek berupa PDF kosong. Setelah itu ini file folder new file. Sampai sini ini adalah untuk folder, menentukan folder penyimpanannya ya. Setelah itu file new file ini membuat file PDF-nya. Ketentuannya ini mahasiswa strip name global.pdf. Jadi misal mahasiswa terus name-nya misal 333 mahasiswa underscore 333.pdf. Nanti nyimpannya akan namanya seperti itu. Setelah itu ini untuk menulis isi PDF-nya.
Isinya yaitu apa? Ini isinya judulnya berupa profil mahasiswa, setelah itu NIM, nama, dan juga prodinya. Setelah itu dokumen close, ini untuk menutup dokumen. Lalu ini ada tools make test, ini adalah untuk menampilkan notifikasi. Jika berhasil, maka PDF berhasil disimpan. Tapi jika gagal, maka akan muncul notifikasi yang kedua, yaitu gagal membuat PDF gitu. Setelah itu yang terakhir ini ada on back preset, return true, ini untuk tombol back action bar, yaitu untuk mengembalikan tombol back di action bar. Oke, itu penjelasan dari isi file proses cetak mahasiswa. Selanjutnya kita akan buat yang kedua, yaitu proses cetak untuk dosen. Sama, kita copy juga kode yang sudah saya siapkan tadi. Oke, penjelasannya sama ya, ini kodenya sama. Yang menjadi pembedanya adalah isi di dalamnya, yaitu NIDN, nama, dan juga alamat. Kalau yang tadi mahasiswa, isinya itu ada NIM, nama, dan juga prodi. Pembedanya hanya di situ saja, semua isinya sama. Nah, ini NIDN, nama, dan juga alamat. Urut-urutannya juga sama persis dengan yang tadi. Setelah itu, langkah yang terakhir setelah kita buat layout atau tampilannya, yaitu form cetak dosen dan juga form cetak mahasiswa. Setelah itu kita buat tadi, yaitu proses cetak mahasiswa dan proses cetak dosen. Langkah terakhir yang harus kita lakukan yaitu adalah menuju ke Android Manifest. Setelah itu kita tambahkan ini. Kita tambahkan izin akses storage untuk penyimpanan PDF-nya, yaitu user permission, Android name, ini write and read external storage. Setelah itu kita tambahkan juga ini. Untuk ini adalah untuk Android 11, karena ini adalah kita gunakan nantinya untuk ngerun Android yang 10, maka ini adalah untuk menulis storage di dalamnya. User permission, manage external storage. Yang terakhir itu kita tambahkan ini. Sama seperti atas-atasnya, yaitu kita masukkan proses cetak dosen dan juga proses cetak mahasiswa ini ke dalam Android Manifest. Ini tidak boleh lupa, kalau tidak maka tidak akan berjalan dengan baik ya programnya. Oke, sudah semua langkah kita lakukan. Selanjutnya yaitu adalah kita akan merun atau menjalankan program kita ya. Kita lihat apakah proses cetak yang sudah kita buat tadi benar-benar bisa kita cetak atau tidak. Apakah muncul tombol cetaknya ataukah tidak. Oke. Langsung saja kita run ya. Oke, setelah kita run, ini adalah tampilan dari aplikasi akademik yang sudah kita buat. Saya kasih nama judulnya akademik ya. Oke, kita klik. Nah, ini hasilnya di dalamnya. Ini adalah untuk input data mahasiswa. Setelah itu ini input data dosen, ya kan? Setelah itu lihat data mahasiswa. Dan yang terakhir lihat data dosen. Oke. Tadi kita membuatnya kan di sini ya, membuat
aksi cetaknya di dalam lihat data mahasiswa dan juga lihat data dosen. Sekarang kita buka lihat data mahasiswa. Nah, ini adalah file atau data yang akan atau ingin kita cetak ya. Kita lihat muncul atau tidak. Nah, ini dia. Nah, ini ada untuk aksi cetaknya. Tadi kan awalnya cuma 3 ya. Aksi edit, aksi hapus, dan aksi batal. Lalu kita tadi tambahkan untuk aksi cetaknya. Nah, ini dia. Setelah itu kita coba cetak ya. Nah, ini adalah tampilan dari form cetak mahasiswa .xml atau layoutnya yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ada profil mahasiswa, linknya 223, ANI, program studinya sistem informasi, dan ada button unduh PDF. Unduh PDF inilah yang prosesnya itu ada di dalam proses cetak mahasiswa yang sudah kita buat yang tadi yang ini. Oke, kita unduh PDF. Nah, PDF berhasil disimpan, berarti ini sudah berhasil disimpan untuk cetak data mahasiswa atau cetak profil mahasiswa. Oke, selanjutnya kita coba untuk data dosen. Ini ada satu data, kita coba. Nah, ini juga sudah ada ya tampilannya untuk aksi cetak, yaitu edit, hapus, cetak, dan juga batal. Kita coba cetak. Oke, tampilannya sama ya seperti yang tadi. Ini adalah hasil dari form cetak dosen.xml. Tampilan layout yang sudah kita buat tadi. Ada judulnya, profil dosen, dan IDN-nya 998, namanya Denny, dan alamatnya BCN. Dan di sini ada button untuk unduh PDF. Yang ini prosesnya ada di dalam proses cetak dosen ini. Selanjutnya kita coba unduh ya. Nah, PDF tersimpan, berarti untuk cetak data profil dosen ini sudah berhasil juga disimpan ya. Oke. Itu saja, sekian video tutorial dari saya untuk menambah atau membuat form cetak PDF pada menu lihat data mahasiswa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.